Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel YouTube Khalid Mauludin Official. Saya ucapkan selamat karena kamu telah menjadi peserta didik baru di SMP maupun MTS. Saatnya telah tiba bagi kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di alam melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara sistematis. Pada bab ini kamu akan mempelajari apa saja yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, serta mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal dalam mempelajari benda-benda di sekitar kita adalah dengan cara melakukan pengamatan atau observasi. Sebagai permulaan, kamu dapat melakukan pengamatan terhadap alam di sekitar kamu. Dengan cara, kamu bisa melakukan pengamatan terhadap teman kamu ataupun orang tua kamu. Lakukan pengamatan terhadap teman, saudara, ataupun orang tuamu. Amati sebanyak mungkin ciri-ciri yang bisa kamu amati. Kemudian, tuliskan hasil pengamatan kamu. Ingat, hanya hasil pengamatan, bukan tafsiran terhadap pengamatan. Pengamatan terhadap temanmu berupa deskripsi yang disusun tentang teman kamu. Misalnya, tinggi, rambut, hitam, kulit coklat, dan agak halus, memiliki denyut bernapas, dan lain-lain. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan lanjutan akan muncul. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, misalnya, jika dia berlari, apakah cara bernapasnya tetap? Apakah denyutnya juga berubah? Nah, dengan melakukan penyelidikan lanjutan, kamu akan memperoleh pemahaman yang makin lengkap tentang temanmu tersebut. Sebenarnya dengan cara inilah IPA akan berkembang. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain seperti berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan. Pengamatan itu melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati, serta membuat prediksi. Mengkomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis, seperti yang telah kamu lakukan, sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kita dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan mengubah fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran ataupun kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan belajar IPA antara lain, dengan mempelajari IPA, kamu dapat meningkatkan kualitas hidup, memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya mengapa matahari bersinar, kemudian menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Kemudian berpikir logis dan sistematis, misalnya jika datanya seperti ini, lalu apa kesimpulannya? Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Kemudian dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Objek yang diamati bisa juga benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Di video berikutnya, kamu akan mempelajari tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan.